Nabila, dan pada video kali ini kita akan belajar tentang pembentukan PKI Madiun tahun 1948. Nah, dalam sejarah bangsa Indonesia, bangsa kita itu seringkali mendapatkan ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, pemberontakan PKI Madiun merupakan salah satu bentuk ancaman yang berasal dari dalam negeri. Sebelum kita mulai ke materinya, aku mau membagi video ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, itu ada sebab-sebab terjadi peristiwa. Yang kedua, aku juga mau jelasin tentang proses berjalannya pemberontakan ini. Dan yang terakhir, gimana sih upaya pemerintah untuk menanggulangi pemberontakan ini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sebab-sebab. Secara ringkas, sebab-sebab terjadinya peristiwa ini tuh ada 3. Yang pertama, kegagalan Renville. Yang kedua, ada kembalinya musuh dari Uni Soviet. Dan yang ketiga, ada kebijakan Kabinet Hatta yang dianggap merugikan golongan kiri. Nah, kita belajar yang pertama dulu ya teman-teman. Jadi, perundingan Renville itu dianggap merugikan Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Indonesia itu menjadi semakin sempit. Seperti yang teman-teman udah ketahui, kalau misalnya di perjanjian Renville, Indonesia itu hanya diakuin atas Jawa dan Sumatera, dan nggak semua pulau Jawa itu diakuin, cuma Jawa Tengah dan juga Banten. Nah, selain wilayah Indonesia yang semakin sempit, Indonesia itu semakin dirugikan dengan adanya garis demarkasi atau garis Van Mook, di mana TNI atau pasukan pengamanan Indonesia yang berada di kantong-kantong wilayah Belanda itu harus hijrah ke wilayah yang diakuin antara Banten, Jawa Tengah ataupun Sumatera, seperti itu. Nah, gara-gara Renville ini dianggap merugikan, jadinya orang yang mewakili kita dalam perundingan Renville, yaitu Amir Syarifuddin, itu harus turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Nah, ketika dia turun, dia itu membentuk partai oposisi, bukan partai sih, seperti golongan oposisi untuk menentang pemerintah. Nah, golongan oposisinya itu bernama FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang kebanyakan diisi oleh golongan kiri, terutama dari buruh dan juga petani. Nah, lebih lanjut lagi, kabinet yang dibentuk selanjutnya, yaitu Kabinet Hatta, itu tidak memasukkan unsur komunis ataupun unsur sosialis di dalamnya, seperti itu. Nah, selain perundingan Renville yang gagal dan dianggap merugikan, yang kedua itu juga kita kedatangan Musso. Nah, siapa sih Musso ini? Jadi Musso itu pernah menjadi ketua PKI tahun 1920-an. Nah, pada saat PKI melancarkan pemberontakan tahun 1926, Musso ini pergi ke Uni Soviet setelah pemberontakannya gagal. Dia pergi ke Uni Soviet, terus dia kembali lagi nih tahun 1948. Nah, pas banget kan ketika dia kembali, Indonesia ini lagi memanas nih antara golongan kiri yang dipegang sama Amir Syarifuddin dengan FDR-nya, terus juga lagi memanas dengan pemerintah. Nah, akhirnya Musso dengan PKI-nya dia bergabung dengan FDR. Nah, Musso ini mengeluarkan doktrin baru nih. Kalau sebelumnya nih, PKI kan bekerja sama nih dengan pemerintah. Jadi doktrin yang dipakai itu adalah doktrin Dimitrov. Nah, doktrin Dimitrov itu golongan komunis bekerja sama dengan kapitalis untuk menghancurkan fasis. Tapi kalau misalnya di doktrin barunya Musso itu ada doktrin Zhanov, yaitu ya musuhnya kaum komunis, yaitu adalah kaum kapitalis. Nah, waktu itu dianggapnya kapitalisnya adalah pemerintah. Makanya PKI bersama unsur golongan kiri lainnya itu harus menghancurkan pemerintah. Yang ketiga itu ada kebijakan Kabinet Hatta. Apa sih kebijakannya? Nah, jadi Hatta itu untuk menghemat anggaran, dia mengeluarkan kebijakan rasionalisasi dan reorganisasi angkatan perang, di mana kebijakan ini itu merugikan golongan kiri karena banyak laskar-laskar perjuangan yang pada akhirnya dibubarkan, dan juga banyak tentara-tentara yang pada akhirnya harus keluar dari jabatannya karena ini seperti merampingkan jumlah tentara untuk menghemat anggaran. Nah, ketiga hal inilah yang pada akhirnya mencetuskan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Oke, sampai sini udah paham? Kita lanjut ke bagian yang kedua lagi ya, yaitu proses terjadinya pemberontakan. Basis dari PKI dan juga FDR itu ada di Madiun, Jawa Timur. Nah, prosesnya yang pertama, pada tanggal 1 September
Musso ini membentuk Politbiro PKI yang langsung diketuai oleh Musso dan Amir Syarifuddin sebagai sekretaris pertahanan. Nah, kemudian Musso ini mulai melawan pemerintah. Melawannya dengan apa? Pertama, dia mulai menggiring opini-opini rakyat. Dia menyuarakan di radio itu kalau misalnya telah berdiri Soviet Republik Indonesia di bawah Musso, dan rakyat Indonesia sebaiknya ikut Musso karena pemerintah bla bla bla. Jadi dia mengecilkan peran pemerintah. Nah, selain di radio-radio, PKI juga mulai menyerang TNI yang di Madiun, terus juga dia mulai menyerang santri. Pokoknya keadaannya menjadi sangat tidak kondusif. Nah, setelah PKI menggiring opini rakyat dan juga menawan dan membunuh beberapa perwira TNI dan santri, pemerintah mulai memikirkan cara untuk gimana sih ngatasin pemberontakan ini. Dan pada saat itu kebijakan yang diambil Hatta itu adalah kita harus mengeluarkan kekuatan bersenjata untuk melawan pemberontakan ini, yang pada akhirnya TNI itu mulai didaratkan di Madiun untuk melawan pemberontakan ini. Tapi selain dengan kekuatan senjata, Soekarno juga membalas Musso dengan menggiring opini rakyat untuk kembali ke pihak pemerintah di radio-radio. Jadi Soekarno merayu rakyat agar rakyat Indonesia itu tidak ikut ke PKI-nya Musso, jadi tetap berdiri di belakang Soekarno seperti itu. Nah, selagi Soekarno berpidato di radio, TNI kita juga berperang nih di Madiun melawan pemberontak. Nah, akhirnya kaum pemberontak ini mulai tersudut di Gunung Wilis. Ketika di Gunung Wilis ya udah berhasil dipadamkan peristiwa ini. Nah, terus Musso dan juga tokoh-tokoh PKI lain seperti Amir itu melarikan diri karena mereka takut ditangkap. Tapi pada bulan November 48 itu akhirnya Amir itu tertangkap di Purwodadi dan juga Musso itu tertangkap dan mereka akhirnya tertembak pemerintah. Jadi upayanya ada dua ya, ada senjata dan juga ada diplomasi, penggiringan opini yang dikirimkan oleh Soekarno. Nah, begitu kira-kira teman-teman proses dari mulai sebab-sebab terus terjadinya dan juga upaya pemerintah untuk meredam pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Sekian aja dari aku. Selamat belajar, Sal Kuiper.